Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku sendiri bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, selamat pagi berkah dalam. Pada tanggal 26 Mei ini, judul renungan saya adalah Menjadi Dewasa dalam Tuhan. Seperti kita dengar tadi, bacaan diambil dari Kisah 20 ayat 17 sampai 27. Saudari-saudara, di dalam ungkapan Jawa ada kata-kata yen ora gelem dijiwit yo ojo njiwit. Itu merupakan petunjuk kehidupan. Apakah Anda setuju dengan itu? Saya juga setuju, tetapi hanya 50%. Sebab selain menghindari perbuatan jahat, ora gelem dijiwit ya aja njiwit itu menghindari perbuatan jahat. Orang juga harus melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Bisa saja orang memang tidak pernah berbuat jahat bagi orang lain, tetapi juga tidak berbuat baik untuk orang lain. Tidak berbuat baik itu artinya tidak mengungkapkan kasihnya kepada orang lain. Maka untuk orang Kristen, selain menghindari yang jahat, juga menambahkan sesuatu yang baik. Orang-orang yang menganut paham ini memang tidak pernah bohong, tidak pernah mencuri, tidak seterusnya, tidak berbuat jahat. Tetapi bisa dipahami kalau ajaran orang yang menganut ajaran ini wajahnya dingin dan apatis.
Jika kita ingin menjadi manusia utuh menurut ajaran Yesus Kristus, harus dilengkapi dengan doa yang dibuat oleh Santo Fransiskus Assisi, yaitu jadikanlah aku pembawa damai, seperti yang ditulis dalam puji syukur nomor 221. Jika kita teliti, doa jadikanlah aku pembawa damai adalah tindakan aktif dan produktif. Aktif karena membawa sesuatu, melakukan sesuatu, dan produktif itu bermanfaat bagi orang lain. Aktif saja tidak cukup, orang dewasa harus juga produktif. Itulah bedanya orang dewasa dan orang tidak dewasa atau kekanak-kanakan. Bisa jadi ada orang aktif, tetapi aktivitasnya hanya berguna untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau perlu orang lain harus berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Akhirnya kita bisa tahu bahwa itu kekanak-kanakan. Ciri anak kecil ialah konsumtif. Sedangkan orang dewasa adalah produktif. Nah, kalau orang dewasa yang lebih konsumtif daripada produktif, dia disebut kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu bahasa Jawanya bocai, bertingkah laku seperti bocah. Bahasa Mandarinnya boje, itu artinya tidak berguna. Umurnya sudah tua, tetapi kekanak-kanakan itu bocai, boje. Nah, maka doa pembawa damai itu bisa menuntun orang untuk menjadi dewasa ketika didoakan, diresapi, dan dilaksanakan. Jauh sebelum Fransiskus Assisi sudah muncul tokoh yang aktif dan produktif, yaitu Paulus. Tidak henti-hentinya Paulus memikirkan keselamatan jemaatnya. Bahkan satu unsur kedewasaan lagi dalam diri Paulus adalah keberaniannya menanggung risiko yang membahayakan hidupnya sendiri, yaitu penganiayaan, penjara, bahkan pembunuhan dari bangsanya sendiri. Tetapi sebelum Paulus sudah ada pendahulunya yang lebih dahsyat lagi, yang tidak sekedar ancaman tetapi kenyataannya adalah sengsara dan kematian. Ialah Yesus sendiri. Paulus mengajarkan dan menunjukkan jalan orang kepada Tuhan melalui Yesus. Bahkan Yesus sendiri adalah jalan. Ajaran jalan keselamatan Yesus yang aktif, produktif, dan penuh pengorbanan ini sebenarnya sudah dijalani oleh orang-orang tua yang baik, yang dengan sukacita mendidik anak-anaknya. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing openi, nganti tumeka saiki, banget gone tresnani. Yen loro aku diopeni, sawengi ditunggoni, nembe iki aku ngerti, yen aku ditresnani. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Simbok, saya tidak punya ibu. Terima kasih semuanya, semua orang tua yang mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Wajah-wajah orang dewasa yang demikian adalah wajah-wajah cerah yang penuh damai. Apakah ada orang tua yang mendidik anaknya dengan wajah tidak damai? Mudah-mudahan tidak ada. Ya kalau ada,
itu namanya orang tua yang kekanak-kanakan. Karena anak dianggap menjadi beban. Dia sendiri masih kanak-kanakan harus membesarkan anak-anak. Jadi menjadi beban. Apakah ada orang tua yang pada masa tuanya sampai berkorban sakit-sakitan karena memikirkan dan bekerja keras untuk anak, menantu, dan cucu-cucunya? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada itu namanya orang tua konyol, kurang kerjaan, gagal mendewasakan anaknya. Saudari-saudara, seiring bertambahnya umur jangan lupa bertambah dewasa yang makin aktif, produktif, dan berani berkorban. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita semua selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.